Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nili Cynthia dengan NIM 2522028 dari kelas 6A, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Jaringan Nirkabel yang diampu oleh Bapak dosen, Bapak Rian Amanda. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang telah kami pelajari sebelumnya, yang mencangkup ada 5 pembahasan. Yang pertama, pembahasan mengenai konsep umum jaringan nirkabel. Yang kedua, perangkat keras jaringan nirkabel. Yang ketiga, konsep umum WPAN. Yang keempat, konsep umum WLAN. Dan pembahasan yang kelimanya ada keamanan WLAN. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang konsep umum jaringan nirkabel. Nah, bagaimana sih konsep umum dari jaringan nirkabel ini? Nah, jadi teman-teman, konsep umum jaringan nirkabel ini, di mana jaringan nirkabel ini atau wireless network ini, dia adalah jenis jaringan komputer yang memungkinkan perangkat saling terhubung tanpa kabel fisik, melainkan dia menggunakan gelombang radio atau sinyal inframerah. Selanjutnya ada komponen dari jaringan nirkabel ini. Komponen dari jaringan nirkabel ini, yang pertama ada access point, yaitu access point ini adalah titik pusat pemancar sinyal ke perangkat. Yang kedua ada wireless adapter, di mana perangkat wireless adapter ini dia merupakan perangkat pada komputer, laptop, atau PC kita untuk menerima sinyal. Yang ketiga ada router. Router ini untuk mengatur lalu lintas jaringan. Dia bisa memiliki fungsi AP juga. AP ini access point. Nah, yang komponen yang keempat ada modem, di mana modem ini dia merupakan penghubung jaringan lokal dengan internet. Adapun tujuan dari jaringan nirkabel ini yaitu untuk memberikan akses jaringan secara fleksibilitas tanpa menggunakan kabel. Adapun manfaatnya, yang pertama, dia memiliki mobilitas tinggi. Yang kedua, dia dengan menggunakan jaringan nirkabel ini kita melakukan penghematan biaya instalasi kabel. Maksudnya kita tidak memerlukan biaya untuk instalasi kabel, dan juga skalabilitasnya mudah. Dengan menambah perangkat, kita tidak perlu menambah kabel. Meskipun kita menambah beberapa banyak perangkat gitu, karena kita tidak perlu menggunakan kabel, karena pada sistem jaringan nirkabel ini dia tidak membutuhkan kabel. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama ada WPAN, wireless personal area network, dan yang kedua ada WLAN, wireless local area network, dan yang ketiga ada WMAN, di mana WMAN ini wireless metropolitan area network, dan juga ada W1, di mana W1 ini singkatan dari wireless wide area network. Contohnya ketika kita menggunakan WiFi di rumah untuk mengakses internet dari laptop atau dari HP kita. Nah, jadi ketika kita menggunakan WiFi di rumah untuk mengakses internet menggunakan HP atau PC kita, itu kita tidak menggunakan yang namanya kabel dari sebuah WiFi tersebut. Nah, jadi itulah contoh dari jaringan nirkabel ini. Dan contoh yang kedua, ketika kita mengirimkan file dari HP ke HP lain menggunakan Bluetooth.
Nah, ketika kita mengirim file dari HP satu ke HP lainnya dengan menggunakan Bluetooth, itu kita juga tidak menggunakan yang namanya kabel. Namun pada proses tersebut kita hanya menggunakan sebuah jaringan yang namanya jaringan nirkabel. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan kedua tentang perangkat keras jaringan nirkabel. Definisi dari perangkat keras jaringan nirkabel ini adalah dia alat fisik yang digunakan untuk membangun dan mengoperasikan jaringan tanpa kabel. Adapun jenis-jenis dari perangkat keras jaringan nirkabel ini yaitu access point, ada wireless router, ada modem, ada wireless network card, dan juga ada router. Dimana masing-masing jenis ini dia memiliki fungsinya masing-masing. Nah, fungsi dari access point ini dia menyebarkan sinyal WiFi ke area tertentu, dan untuk wireless router ini dia menghubungkan jaringan lokal internet secara nirkabel. Dan jenis yang ketiga tadi ada modem, di mana modem ini dia memiliki fungsi dia menerima sinyal dari SP dan meneruskannya ke router. Dari jenis yang keempat tadi ada namanya wireless network card, di mana dia memiliki fungsi terpasang di perangkat klien seperti di laptop ataupun PC kita. Dan jenis-jenis yang kelima tadi ada repeater, di mana repeater ini dia akan memperluas jangkauan sinyal WiFi. Nah, dari perangkat keras jaringan nirkabel ini dia memiliki manfaat, di mana manfaatnya dia akan memungkinkan perangkat terhubung secara fleksibilitas. Yang kedua, dia akan mempermudah pengaturan dan stabilitas jaringan. Nah, agar untuk lebih memudahnya kita berikan contoh seperti router WiFi di rumah. Dan yang kedua, access point di kampus atau di kafe gitu yang sering kita temukan, dimana router WiFi di rumah ini dialah yang akan memancarkan jaringan, dan access point di kampus atau di kafe yang sering kita temukan itu dia juga akan membantu memperluas mengoperasikan jaringan gitu. Dan kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang konsep umum WPAN. WPAN ini adalah singkatan dari Wireless Personal Area Network, di mana definisi dari WPAN ini dia adalah sebuah jaringan nirkabel berskala kecil yang nantinya menghubungkan perangkat dalam jarak yang sangat dekat. Biasanya jaraknya itu hanya dalam radius 10 meter. Mungkin ketika kita memasangnya di ruang tamu, mungkin kalau kita sudah keluar dari rumah, jika telah lebih dari radius 10 meter gitu, mungkin kita akan terputus untuk terhubung ke jaringan yang kita pasang di ruang tamu tadi. Nah, jadi adapun komponen ataupun bagian dari WPAN ini, yang pertama ada perangkat pengirim dan juga ada penerima. Contohnya seperti HP, seperti smartwatch, dan juga seperti Bluetooth. Nah, dan juga ada komponen yang kedua, yaitu tentang protokol komunikasinya. Protokol komunikasinya ini seperti Bluetooth,
Zigbee, apa lagi ya, dan juga ada infrared. Nah, dan adapun tujuan dari weapon ini yaitu untuk menghubungkan perangkat pribadi kita dalam jarak dekat tanpa kabel. Manfaatnya, dia akan memudahkan kita terkoneksi antar perangkat kecil. Contohnya, dia memudahkan HP kita terhubung ke WiFi, mempermudah sebuah HP kita terhubung ke Bluetooth, dan juga dia memiliki manfaat, dia hemat energi dan biaya. Dan yang ketiga, dia kalau dari segi manfaat dia hemat energi dan biaya ini karena kita tidak memerlukan biaya lain selain hanya untuk membeli sebuah data untuk kita mendapatkan sebuah jaringan, dan kita tidak memerlukan biaya untuk membeli alat lainnya seperti kabel. Dan manfaat selanjutnya itu praktis dan portabel. Kenapa dibilang praktis dan portabel? Karena kita tidak membutuhkan alat selain seperti kabel ataupun alat-alat lainnya untuk menghubungkan kita. Kita hanya contohnya pada HP kita tinggal mengaktifkan menu WiFi dan kemudian kita menghubungkan HP kita dengan jaringan yang telah tersedia tadi. Contohnya handset Bluetooth yang terhubung ke HP. Pada handset Bluetooth yang terhubung ke HP ini kita tidak memerlukan penghubungnya. Kita hanya membutuhkan sebuah komponen Bluetooth dan juga perangkat yang akan menerima tadi, di mana dia tidak ada perantara gitu. Tapi tapi hal ini dilakukan dalam jarak yang dekat gitu. Contohnya ketika saya mengirim file dari HP 1 ke HP 2, maka HP tersebut dia harus berada di sebuah ruang lingkup yang sama. Contohnya sama-sama di rumah saya kayak gitu. Dan yang contoh yang kedua, ketika kita transfer file antara HP dengan Bluetooth, seperti contoh yang telah saya jelaskan tadi. Ketika kita transfer file dari sebuah HP ke HP lainnya dengan menggunakan Bluetooth. Nah, selanjutnya ada contoh yang selanjutnya yaitu mouse wireless. Pasti teman-teman sudah sering menggunakan mouse yang dia tuh tidak menggunakan kabel. Kan ada mouse ini dia menggunakan kabel, ada yang tidak. Nah, jadi yang tidak inilah yang merupakan bentuk dari weapon ini. Dia tidak menggunakan kabel untuk terhubung ke laptop kita. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang konsep umum WLAN. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang konsep umum WLAN. Di mana konsep umum WLAN ini atau Wireless Local Area Network ini dari definisinya, di mana WLAN ini adalah jaringan lokal yang menghubungkan teknologi nirkabel atau WiFi untuk menghubungkan perangkat di dalam suatu area tertentu seperti rumah, perkantoran, atau sering kita temukan di sekolah. Yang kedua, mengenai komponen dari WLAN ini. Komponennya itu ada router atau access point, dan yang kedua ada perangkat klien seperti HP, laptop, PC, dan juga printer. Nah, adapun komponen lainnya yaitu koneksi internet atau modem. Adapun tujuan dari WLAN ini yaitu untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan, namun tidak menggunakan kabel. Nah, adapun manfaat dari WLAN ini
dia lebih fleksibilitas dalam penempatan perangkat, dan dia juga memiliki mobilitas tinggi bagi pengguna. Dan manfaat yang selanjutnya seperti mengurangi kerumitan kabel. Meskipun maksudnya mengurangi kerumitan kabel ini, meskipun kita menghubungkan banyak perangkat gitu, jadi kita tidak perlu rumit-rumit untuk menggunakan terlalu banyak kabel juga untuk sebuah perangkat, untuk perangkat yang banyak ini, karena dia tidak terhubung dalam bentuk atau dibantu oleh kabel gitu. Nah, contohnya di sebuah jaringan WiFi di sekolah, di mana jaringan WiFi di sekolah ini atau di kampus pasti semua, bahkan bisa semua orang yang ada di tempat tersebut bisa terhubung ke jaringan WiFi itu. Seperti ketika mahasiswa, segitu banyaknya mahasiswa yang terhubung ke WiFi tersebut, dosen-dosen juga dapat terhubung ke WiFi tersebut. Bahkan mereka tidak menggunakan kabel atau benda lainnya yang akan membantu. Dia hanya mengaktifkan sebuah mobile hotspot gitu, WiFi. Nah, WiFi di perangkat dia, kemudian dia mengakses jaringan yang tersedia di jaringan WiFi yang tersedia di tempat tersebut. Dan contoh yang kedua juga seperti jaringan WiFi di rumah. Kalau kita dapat ambil contohnya ketika kita memakai atau menggunakan WiFi di rumah, itu pasti sudah kita ketahui bahwasanya tidak hanya, contohnya saya memasang WiFi di rumah saya, itu tidak hanya saja saya yang mengakses, namun kakak saya, orang tua saya juga mungkin juga dapat terhubung ke WiFi yang dipasang di rumah. Dan mungkin bahkan tetangga pun bisa menggunakan, asalkan dia diberi akses untuk mengaksesnya, hak akses gitu. Nah, jadi begitulah bentuk dari WLAN ini, dan begitupun contohnya. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang keamanan WLAN. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang keamanan WLAN. Nah, keamanan WLAN ini teman-teman dia sangat penting, di mana keamanan WLAN ini dia adalah serangkaian metode atau teknologi untuk melindungi jaringan WiFi dari akses yang tidak sah atau dari serangan siber, di mana keamanan WLAN ini dia sangat penting sekali, karena itu kalau tidak dijaga, tidak adanya keamanan WLAN ini, itu akan berdampak terhadap keamanan orang-orang yang menggunakan sebuah jaringan. Nah, jadi penting sekali saya tekankan untuk melindungi jaringan WiFi kita dan dari orang-orang yang tidak diberikan hak akses gitu. Nah, ada jenis keamanan WLAN ini, ada WEP, WPA, WPA 2 atau WPA 3. WPA 2 atau WPA 3 ini sering kita temukan ketika di dalam pengaturan WiFi. Nah, jadi mengenai WP ini atau singkatan dari Word Equivalent Privasi ini, dia memiliki kekurangan di mana dia lebih lama, lebih lola gitu, dia tuh sudah keluaran terlebih dahulu, jadi belum terlalu kuat gitu. Maksudnya belum terlalu bagus untuk keamanannya. Dan mengenai WPA ini atau WiFi Protected Access ini, dia lebih aman dari WEP ini, namun masih ada kekurangan dari segi keamanan dari WPA ini. Nah, meskipun WPA ini dia lebih baik lah dibanding WEP. Nah, mengenai WPA 2 atau WPA 3 ini,
WPA2 atau WPA3 ini karena dia sudah keluaran terbaru, maka dialah yang lebih aman dibandingkan dua jenis sebelumnya tadi mengenai WEP, WAP, WPA gitu. Nah, dimana WPA2 atau WPA3 ini dia lebih kuat, dan mungkin WPA2 atau WPA3 ini lebih disarankan untuk teman-teman menjaga keamanan jaringannya. Dan adapun komponen dari komponen keamanan ini, yang pertama ada password WiFi. Nah, password WiFi ini kenapa dia dikatakan sebuah komponen dalam keamanan? Karena ketika kita membuat sebuah keamanan dengan membuat sandi yang rumit, yang sandi itu hanya kitalah yang tahu, maka itu dapat kita jadikan sebuah keamanan karena hanya orang yang mengetahui sandi inilah yang hanya dapat memiliki akses. Nah, meskipun WiFi ini berkemungkinan saja dia dapat diketahui oleh orang-orang yang tidak diberi akses, namun setidaknya WiFi ini lebih memungkinkan keamanan ketika dibanding kita tidak menggunakan sebuah password gitu. Nah, ada komponen keamanan MAC address filtering, dan juga ada seperti firewall. Firewall ini dia juga akan sebagai pelindung atau keamanan pada perangkat kita, melindungi perangkat kita dari serangan-serangan siber gitu. Nah, dan juga ada encryption data. Encryption data ini dia juga merupakan sebuah komponen keamanan, karena encryption data ini dia lebih ke mengeskripsi sebuah informasi asli menjadi sebuah bentuk informasi yang tidak lagi real gitu. Dia merubah sebuah pesan asli ke pesan yang tidak asli. Jadi yang tahu pesan aslinya ini hanyalah orang yang tahu kunci dari sebuah pesan yang dienkripsi tadi. Nah, jadi penting sekali komponen keamanan ini untuk kita terapkan agar kita terlindung dari serangan siber ataupun orang yang mengakses tanpa diberi hak akses gitu. Adapun tujuan dari keamanan ini seperti yang telah saya jelaskan juga, bahwasanya tujuannya yaitu untuk mencegah pencurian data dan juga akses ilegal ke internet kita. Karena dengan adanya akses internet, akses ilegal ataupun pencurian data itu pasti akan berdampak buruk sekali sama orang yang menjadi korban gitu. Karena itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, maka dari itu penting sekali bagi kita untuk menerapkan sebuah keamanan pada jaringan atau perangkat kita. Nah, adapun manfaatnya sama dengan tujuannya, yaitu pasti manfaatnya itu untuk melindungi privasi pengguna, karena privasi pengguna ini sangat penting sekali, apalagi dalam kemajuan teknologi. Semua orang berkemungkinan saja untuk bisa mendapatkan informasi pribadi demi kepentingan mereka sendiri. Dan yang kedua yaitu untuk menghindari pemakaian bad tweet oleh pihak tak dikenal. Ya, dimana maksudnya menghindari ini biar hanya orang yang diberi akses saja yang dapat menggunakan apa yang kita beri hak akses gitu. Dan orang yang tidak diberi hak akses, dia tidak dapat mengaksesnya. Dan juga manfaatnya itu untuk mencegah pencurian identitas ataupun peretasan. Karena ini sangat penting. Jika ini terjadi, maka jika pencurian identitas atau peretasan ini terjadi, maka itu akan berdampak negatif, sangat tidak aman bagi seorang yang terkena pencurian data oleh orang-orang yang tak dikenal ataupun orang-orang yang tak diizinkan. Nah, jadi contoh penerapan keamanan WLAN ini ketika kita melakukan pengaturan password WPA2 pada router rumah, dan juga ketika kita membatasi akses WiFi kita, seperti kita memberikan sandi, yang dimana dengan adanya sandi tadi hanya orang yang tahu, yang kita kasih tahu saja yang dapat terhubung ke WiFi kita. Mungkin begitulah dari
mengenai keamanan WLAN ini. Jadi sangat penting bagi kita untuk menerapkan keamanan WLAN dan untuk menjaga privasi kita dan juga data-data lainnya yang dapat diambil oleh orang melalui jaringan kita. Karena itu akan berdampak sangat tidak baik, maka dari itu sangat penting untuk diterapkan mengenai keamanan ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf, dan mungkin juga ada keriuhan dalam video ini, saya minta maaf. Sekian penjelasan mengenai konsep umum jaringan nirkabel, perangkat keras jaringan nirkabel, konsep umum WPAN, dan konsep umum WLAN, dan juga sampai tadi pembahasan terakhir mengenai keamanan WLAN. Nah, sekianlah penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.